terima kasih untuk teman-teman dari GKKI Gideon yang sudah datang. Kita semua menjadi saksi dari akan dibaptiskannya hari ini 2 orang, itu Bapak Suhadi dan Nara. Sebenarnya satu lagi, tapi ternyata sampai detik terakhir beliaunya berhalangan. Untuk acara hari ini buat teman-teman dari GKKI yaitu menjadi saksi dari pelaksanaan baptisan. Setelah itu baru jadi nanti akan ujian dipimpin oleh mereka, kemudian nanti saya akan menyampaikan share firman Tuhan. Silakan. Misi tempatnya Sabtu pada tanggal 19 November 2022 ini. Kita bersyukur pada sore hari yang menjelang pada malam hari ini kita memfokuskan kembali hati kita, pikiran kita untuk kita boleh memberikan waktu sejenak menyembah, memuji nama Tuhan. Namun sebelumnya mari sama-sama kita saat teduh sejenak. Saatnya kita akan menyanyikan pujian kita yang mengatakan Ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama kita ulang pujian kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa,
pada malam hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Fokuskan kami ya Bapa, dan secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kegiatan pertama baptisan, kemudian nanti dilanjutkan doa bekerja. Yang pertama untuk baptisan, khususnya bagi yang akan dibaptis, yaitu Bapak Suhadi dan Nara. Saya akan sampaikan sharing firman Tuhan secara singkat. Saya bacakan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Jadi hal yang pertama yang perlu diingat yaitu bahwa keselamatan hanya ada pada Tuhan Yesus. Poin penting ini harus kita ingat, harus kita tanamkan, harus selalu kita pahami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada pada yang lain. Hal ini harus kita pegang teguh, harus kita yakini, khususnya bagi yang sudah dibaptis ataupun yang belum, bahwa keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Jadi untuk poin pertama harus ingat, terkunci pada figur Yesus Kristus keselamatan ini. Bahkan dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Poin pertama, keselamatan hanya dalam Yesus. Yang kedua, saya sampaikan bahwa tidak hanya kita mengetahui bahwa keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Poin yang kedua yaitu bahwa kita mengakui Yesus sebagai juru selamat dengan cara apa? Kita menerima Dia sebagai juru selamat dengan cara apa? Kita mengakui dengan mulut dan percaya dalam hati. Kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dengan cara kita sekali lagi mengakui dengan mulut dan percaya dalam hati. Jadi ada deklarasi, ada pernyataan iman yang mengatakan bahwa Kau adalah Tuhan dan juru selamatku. Nah, itu diteguhkan di dalam Roma 10 ayat 9. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, jadi harus mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi poin kedua adalah kita mengakui Yesus dengan perkataan kita dan percaya dalam hati. Kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak lagi berhenti di pengetahuan, tapi kita masukkan dalam hati dan kita ucapkan dalam mulut. Kalau pertama tadi kita percaya bahwa Yesus adalah keselamatan, itu mungkin masih di pengetahuan. Kemudian kita menerima Dia sebagai juru selamat dengan mengakui dan juga di dalam hati kita percaya. Jadi sudah mulai masuk dalam kehidupan kita. Dan ini perlu deklarasi, ini perlu pernyataan iman. Karena nanti sebelum baptisan saya akan membimbing sekali lagi untuk dua orang yang akan dibaptis untuk kembali kita mengucapkan deklarasi, mengakui Yesus sebagai juru selamat, kita menerima dalam hati. Kemudian yang ketiga, poin yang pertama tadi keselamatan hanya pada Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, menerima Dia sebagai juru selamat dengan cara mengakui dan percaya. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir yaitu langkah setelah menerima Yesus adalah dibaptis. Dan itu adalah tindakan iman setelah percaya Yesus sebagai juru selamat. Poin berikutnya adalah dibaptis. Nah, itu ada di Matius 3. Matius pasal 3 ayat 16. Itu peristiwa ketika Tuhan Yesus dibaptis. Firman Tuhan berkata, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Ada kata keluar, berarti sebelumnya kan masuk. Nah, jadi firman Tuhan jelas bahwa baptis itu masuk ke dalam air. Dan Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi,
kepadanya lah aku berkenan. Baptis adalah bukti bahwa dia manusia, seseorang ini sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Ibaratnya kalau orang beli sepeda motor, ada bukti kwitansinya, ada bukti notanya, ada bukti pembeliannya. Buktinya apa ya, bisa tunjukkan ini saya sudah membeli, ada suratnya, nggak cuma sekedar omongan. Nah, bukti kalau seseorang sudah menerima Yesus dengan cara apa? Dibaptis. Baptis adalah buktinya bahwa seseorang sudah menerima Yesus. Baptis berasal dari bahasa Yunani, itu baptiso atau bapto, artinya ditenggelamkan, dibenamkan, dimandikan. Jadi keseluruhan masuk, nggak cuma sekedar bagian tertentu, tapi semuanya. Karena itu baptis sekali lagi ditenggelamkan. Ditenggelamkan itu apa? Ditenggelamkan dosa-dosa kita, kehidupan kita yang lama, manusia lama kita itu masuk. Kemudian nanti ketika keluar itu dengan menjadi manusia yang baru, manusia yang sudah dipulihkan, manusia yang sudah bertobat, manusia yang sudah memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Jadi itu artinya bahwa proses baptis kita hari ini nanti kita percaya keselamatan dalam Yesus, kemudian kita mengakuinya, kemudian nanti masuk ke dalam air untuk dibaptisan. Nah, itu untuk mengakhiri renungan firman Tuhan pada kali ini. Hal yang pertama yang saya tanyakan adalah, apakah yakin Bapak Suwardi dan Nara, apakah yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda? Yakin bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu? Yakin? Ya, yakin. Yakin. Kita akan segera berdoa. Sekali lagi, doa ini adalah untuk kita mendeklarasikan kembali bahwa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Setelah itu nanti kita mengakhiri dan kemudian kita masuk dalam prosesi baptisan. Mari kita berdoa. Khususnya Bapak Suwardi dan Nara, ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hari ini saya membuka hati, membuka diri untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus saya dari dosa-dosa dan kehidupan masa lalu saya. Dan Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati untuk memberikan saya kehidupan yang kekal dan kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini saya milik Tuhan sepenuhnya. Saya berdoa, Tuhan Yesus, berkat dari anak-anak-Mu pada sore pertama hari ini, kami akan menindaklanjuti tindakan atau pengakuan iman ini dengan baptis. Kami berdoa semua berjalan dengan lancar Tuhan. Kasih karunia-Mu dinyatakan atas setiap kami. Roh-Mu bekerja ya Tuhan, sehingga baptisan berjalan dengan lancar. Tidak ada halangan, bahkan boleh jadi berkat bagi siapapun juga, khususnya bagi anak-anak-Mu yang komitmen untuk engkau saat ini. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, jadi